Dan setelah gue menerjemahkan semua tulisan di gua ini, gue akhirnya mengetahui tentang kekuatan Satria Kegelapan yang disegel di tempat ini. Sumpah Satria Kegelapan sekarang telah terbukti. Dia telah terlahir kembali untuk mengambil kekuatannya lagi. Gak mungkin, gue bukan Satria Kegelapan. Ini semua bukan kebetulan, dan lu gak akan bisa menghindar dari garis yang telah ditakdirkan. Semua yang dia alami benar-benar mirip dengan gue. Dan rasa kecewa, dendam, dan amarah dalam diri gue semakin kuat. Bahkan, setelah terlahir kembali, dendam dan amarah itu masih saja terus menghantui lu. Tapi buat apa terlahir kembali kalau gue harus selalu dikhianati? Hati gue nggak bisa tenang jika terus diselimuti dendam ini. Mungkin saja, dunia ini memang masih membutuhkan orang kuat kayak lu. Alam akan senantiasa memanggil makhluk yang mempunyai kekuatan untuk melindungi dunia ini. Melindungi dunia ini? Dari apa? Dari para pengkhianat, orang-orang tamak yang mereka hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Dunia ini sudah lelah melihat orang-orang seperti itu. Dan gue yakin, lu adalah orang yang tepat untuk memusnahkan mereka semua dan membangun kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Sayangnya gue hanya manusia yang gak bisa merubah dunia ini. Masih banyak orang-orang yang lebih kuat yang ada di luar sana. Lu adalah Satria Kegelapan, makhluk terkuat di zamannya. Dan jika lu berlatih dengan keras dan berhasil mendapatkan kembali kekuatan lu yang disegel di kuil ini, maka lu akan bisa dengan mudah membasmi semua pengkhianat di muka bumi ini. Kalau ini emang udah jadi takdir gue, baiklah, gue akan berlatih dan membangkitkan kembali sang Satria Kegelapan. Metode latihan apa yang akan kita kasih ke Gusion? Dia udah punya kecepatan yang luar biasa, tapi gue rasa damage serangannya masih kurang. Kalau gitu, kita latih kekuatan serangannya dulu. Boleh deh, di antara teman-teman kita, siapa yang punya damage serangan paling kuat? Kayaknya sih Pak Wito. Aduh, kalau latihan sama Pak Wito, gue khawatir dia ngaco ngelatihnya. Maro aja sering cedera latihan sama dia. Udah, tenang aja. Gue bakal ngawasin selama Gusion latihan sama Pak Wito. Gue udah tahu kok sifat dan cara ngelatihnya Pak Wito. Kalau dia mulai ngaco, gue akan langsung berhentiin latihannya. Kenapa nggak Maro aja yang ngelatih? Kalau masalah damage, Pak Wito emang nggak ada obat. Gue masih jauh di bawah dia. Cuma ya, dia emang kadang nggak bisa ngontrol aja. Tapi setelah gue sering latihan bareng, gue akhirnya tahu cara latihan yang aman bareng dia. Gimana Wukong? Ya udah deh, Gusion akan latihan sama Pak Wito dulu. Sang penyelamat dunia telah ditemukan. Aku jadi sedikit lebih lega. Semoga saja dia bisa mengalahkan makhluk penuh dendam itu. Ada kabar dari beberapa pasukan kita bahwa mereka melihat beberapa pasukan Abyss yang mulai berkeliaran di hutan kita. Ini pertama kalinya kita melihat mereka kembali setelah kekalahan Tamus. Apa mungkin mereka juga bisa merasakan kehadiran makhluk itu? Sepertinya begitu. Karena jika mereka berani menginjak wilayah kita, pasti ada kekuatan yang memicu semangat mereka. Jika begitu, maka aku perintahkan kau untuk memperketat penjagaan di perbatasan. Baik, Raja.
Lah, yang lain pada kemana? Kok cuma ada kalian berdua? Yang lain udah pada pulang. Loh, kok pulang? Katanya mau latihan. Lu akan latihan dulu sama gue. Emang lu bisa ngelatih apa? Gue akan melatih serangan lu biar lebih kuat. Nah, menarik nih. Terus cara latihan biar serangan gue makin kuat gimana? Pertama, lari 50 km sehari, push up 500 kali, sit up 500 kali, pukul gunung sampai hancur, mindahin kapal dan bikin candi dalam waktu 1 malam. Anjir, latihan macam apa itu? Itu belum latihan, baru pemanasan. Apa? Yang bener aja. Wah, gak bisa dibiarin sebentar lu Pak Wito. Belum mulai aja udah ngaco lu. Apakah Raja memanggil saya? Aku merasakan makhluk itu telah hadir di dunia ini. Makhluk yang ada di mimpi Anda? Benar, makhluk dengan hati yang sangat gelap dan penuh dendam. Aku bisa merasakan keberadaannya, tapi aku tidak tahu di mana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pasukanmu? Mereka selalu berlatih dan sekarang sudah siap untuk bertempur. Dahulu, saat masa keemasanku, aku sendiri bisa melindungi kerajaan ini dari berbagai ancaman. Tapi kini, seiring bertambahnya usia, kekuatanku semakin lemah. Aku sangat mengkhawatirkan rakyatku. Jangan khawatir Raja. Saat ini saya telah menciptakan pasukan khusus yang sangat kuat dan terlatih. Dan saya yakin pasukan ini akan bisa melindungi kerajaan kita. Apa nama pasukan yang kau ciptakan ini? Kong Army.